Kan ada TV-gram berarti. Oh, punya aku nggak tumbuh. Jadi belum. Oke, saya lanjut ya. Sebentar. Jal, minta tolong dong, saya mau itu, mau share screen, minta di multiple dulu. Oh ya baik Pak, sebentar Pak. Sudah bisa belum Pak? Belum? Eh, Coba dicek lagi Pak, apa sudah bisa? Oke, udah. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai, sebentar. Oke, em, terlihat ya di slide. Tadi sampai history of flooding or the presence of earthquake faults. Kemudian ada construction cost. Construction cost ini ya tentu saja biaya ya. Karena memang masalah biaya nanti akan cukup berpengaruh juga. Terus kemudian site maintenance, operator safety and the safety of neighboring homes, khususnya daerah-daerah yang berdekatan dengan rumah penduduk, ini perlu kita pikirkan juga. Dan juga apa K3-nya si operator. Kemudian kemungkinan untuk si apa namanya IPA yang kita bangun itu kalau misalnya nanti diekspansi. Eh, Contoh gini ya, misal sudah kita bangun 200 liter per detik, ternyata ada tambahan yang di luar hitungan kita itu
misalnya ada migrasi tiba-tiba dari satu daerah ke daerah yang ini, mengakibatkan kebutuhan air bersih atau kebutuhan air minumnya akan semakin tinggi. Maka perlu ada namanya uprating atau menaikkan kapasitas IPA-nya atau bahkan membuat IPA baru gitu. Nah, kemudian ada namanya preliminary engineering study. Ketika tahap konstruksi ini diputuskan untuk dilanjutkan atau diproses, maka studi teknis awal yang kita perlu lakukan ini harus mengadres atau mengadres itu harus membahas lah mengenai masalah-masalah pertama seperti quality and treatability of the raw water. Karena PBPAM ini atau bangunan pengolahan air minum ini yang pertama perlu kita evaluasi atau kita perlu studi itu adalah kualitas dari air bakunya. Tanpa kualitas air baku, kita nggak mungkin bisa untuk menetapkan teknologi apa yang paling tepat di dalam pengolahan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu kualitas air bakunya, kemudian objectives for the finished water quality. Ada yang paham nggak maksudnya ini? Yang nomor 2, objectives for the finished water quality. Kesesuaian air layak ini apa ya? Konsumsi atau digunakan baku Iya, mutu mungkin, Pak. betul. Kalau sebentar. Jadi kan sebenarnya tujuan di dalam pengolahannya itu bisa macam-macam ya. Ada yang hanya untuk air bersih aja, ada yang air minum. Cuma kan sekarang di Indonesia itu PDAM itu memang harus memproduksi air sesuai dengan Permenkes 2 tahun 2023, yaitu air minum. Walaupun pada saat proses distribusi sampai ke rumah sudah lagi tidak menjadi air minum berkaitan dengan masalah-masalah di jaringan. Tetapi hasil air produksinya harus memang air minum gitu. Nah, tetapi ini kan bisa saja targetnya itu ada yang sampai air minum itu sampai ke pelanggan atau yang kita sebut sekarang dengan water safety plan. Sebentar. Nah, terus kan kembali lagi ke sini ya. Secara kualitas itu tuh ada yang memang dibutuhkan drinking water itu sampai tap keran. Tetapi ada yang memang belum sampai ke sana. Ini yang perlu kita karena nanti teknologinya akan berbeda. Contoh misal di Jakarta ya, di Jakarta ada di IPA Mokervard. Mereka itu selain menggunakan pengolahan lengkap, mereka tambahkan dengan teknologi membran. Jadi air keluaran dari situ tuh drinking water gitu. Nah, ini yang perlu diketahui dari awal. Kemudian additional goals and objectives. Biasanya kan ini berkaitan dengan yang tadi ya, terkait dengan drinking water atau enggak. Kita tuh perlu tahu sebenarnya apa yang diharapkan oleh pemberi kerja atau bahkan bisa pemerintah daerah, pemerintah pusat atau swasta. Itu seperti apa. Kemudian ada restriction and constraint on plan design.
Jadi restriction and constraint ini biasanya terjadi ketika dalam proses desain itu ada aja hambatannya. Contoh misal ternyata pada saat proses desain ini si apa namanya wilayah yang akan kita mau desain itu diminta dipindah karena ada masalah terkait dengan lahan. Jadi harus dipindah lokasinya. Terus ketika lokasi berpindah tentu saja desain akan berubah dari sisi layout dan lain-lain. Karena kalau pindah lokasi berarti kita perlu juga nanti memperhitungkan apakah intake-nya tetap di titik yang sama atau berubah. Kalau intake-nya yang sama, mungkin kita tidak perlu lagi uji kualitas. Tetapi kalau intake-nya berubah, tentu akan lagi ada uji kualitas. Ini akan menjadi hambatan di dalam proses desain. Juga masalah di terkadang dari pemberi kerja. Pemberi kerja ini kadang juga menjadi salah satu penghambat ketika mereka ini berubah-ubah permintaannya. Jadi bahasa kasarnya mereka terlalu banyak mau tapi tidak memperhitungkan ini apa penyelesaiannya akan seperti apa. Berikutnya ada alternatif treatment proses. Alternatif treatment proses ini memang kita perlu lihat, kita perlu studi sesuai dengan kualitas yang sudah kita ambil, air yang sudah kita sampling, kita sudah bandingkan dengan baku mutu. Sebentar. Bentar ya. Oke. Kembali lagi ke sini ya. Jadi alternatif treatment proses ini memang kan akan terkait juga dengan kualitas air baku yang ada ya. Jadi nanti setiap air baku yang sudah kita cek kualitasnya dan kita bandingkan dengan baku mutu, kita akan bikin alternatifnya. Kira-kira teknologi-teknologi apa yang paling tepat untuk bisa mengolah air baku dengan kualitas seperti itu. Kemudian preliminary design criteria for treatment unit process. Jadi berikutnya adalah bagaimana nanti kita mengumpulkan kriteria desain, kriteria desain awal untuk setiap unit yang akan kita bangun. Kemudian hydraulic grade across the plant. Hydraulic grade across the plant ini sebenarnya lebih ke bagaimana nanti secara hidrolik ini apakah bisa gravitasi atau harus menggunakan pompa. Jadi kita harus melihat garis hidroliknya nanti terkait dengan IPA yang akan kita bangun. Berikutnya geotechnical consideration. Tadi sudah saya bahas di awal. Geotechnical consideration ini terkait dengan daya dukung tanah, hasil uji tanah dan lain-lain. Ini juga akan berpengaruh terhadap structural design condition and criteria. Ketika kita sudah tahu jenis tanahnya seperti apa, maka akan berkaitan dengan pondasi yang paling tepat sesuai dengan kondisi tanah tersebut. Kemudian ada plan waste handling and disposal. Jadi IPA ini kan nanti akan mengeluarkan buangan ya, lumpur, buangan. Ini harus ada penanganan. Jadi nggak boleh sembarang dibuang misal ke badan air. Ini harus ada izin lingkungan nih. Harus ada pertek limbah terkait dengan itu. Jadi nggak boleh mereka langsung buang ke sungai tanpa ada izinnya. Dan yang jelas harus ada namanya
kalau di ini ya, kalau di lingkungan kita ada RKL-RPL. Karena dalam membangun IPA, kalau IPA-nya skalanya di atas 200, mereka harus bikin AMDAL. Kalau di bawah 200 itu bisa UKL-UPL. Nah, tapi kalau udah di atas 200 kan harus ada AMDAL. Tentunya di situ harus ada RKL-RPL nantinya, dan mereka harus bisa menginput atau memasukkan itu. Kemudian ada various schemes for instrumentation and control. Jadi various schemes for instrumentation and control ini adalah IPA itu nanti akan menggunakan panel-panel electrical, kemudian ada mechanical, bagaimana skemanya, terus kemudian variasi skemanya, bagaimana kontrolnya, bagaimana itu perlu kita studi juga. Terus kemudian ada cost estimate, tentu saja kalau itu yang mengenai masalah biaya. Kemudian recommended treatment processes, seperti apa yang tadi saya sudah bilang, ketika nanti sudah membuat beberapa alternatif, setelah itu alternatifnya dipilih untuk yang mana yang direkomendasikan untuk bisa kita bangun. Kemudian ada plan layout and architectural design. Ini berkaitan dengan bagaimana nanti tata letaknya si IPA maupun bangunan pendukungnya secara arsitektur juga. Karena di beberapa daerah pembangunan IPA ini memang menggunakan architectural design dari kearifan budaya lokal. Kemudian ada management planning of the design phase. Jadi bagaimana nanti setiap tahapan itu sudah bisa diukur secara manajemen atau sudah direncanakan. Kita perlu tahu MC0-nya atau dari mulai start 0 sampai terakhir itu berapa bulan dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Itu harus sudah ada planningnya. Kemudian environmental impact statement for the new plan. Ini yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya dia di bawah 200, seingat saya ini masih pakai UKL-UPL. Tapi kalau di atas 200, mereka harus bikin AMDAL. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi ya saya bilang quality and treatability of raw water. The treatability of the raw water may be evaluated through the use of bench scale test and pilot study. Ada yang paham nggak maksudnya ini? Ada yang paham nggak maksudnya? Itu Ngerti cara nggak? menilai air baku ya, Pak? Iya, air baku. Kan air baku ini evaluated through the use of bench scale test and pilot study. Paham nggak maksudnya? Ini dicoba di lab dulu nggak sih, Pak, yang bench scale Betul, itu pakai jar tes? betul, Han. Jadi memang terkait dengan ini, si air baku ini kan memiliki variasi kekeruhan ya biasanya ya. Jadi sebenarnya sih yang paling bagus itu dia ada 2 musim diukurnya. Di saat musim kemarau dan di saat musim hujan. Untuk bisa mendapatkan beberapa variasi
dari kebutuhan koagulan nantinya. Jadi setiap air baku itu harus kita lakukan bench scale test and pilot study menggunakan jar test. Nanti jar test akan saya terangkan seperti apa penerapannya. Tetapi untuk yang jelas adalah ketika kita nanti melakukan jar test, kita akan mendapatkan dosis yang tepat untuk air dengan kualitas yang sudah kita cek. Tetapi kan yang kita cek terkadang itu sampel aktual ya. Jadi kadang tidak mewakili dari keseluruhan musim dan keseluruhan kualitas setiap tahun. Tetapi paling tidak pada saat kita udah ambil sampel, kita akan mendapatkan dosis yang tepat untuk koagulan berdasarkan hasil studi jar test di lab. Nah, studi jar test itu bisa mewakili beberapa unit proses. Pertama dari unit proses koagulasi, kemudian ada unit operasinya flokulasi, dan unit operasinya sedimentasi. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada surface water. Surface water, data yang dibutuhin ini ada 5-10 tahun time series. Tetapi kembali lagi ini memang tidak mudah ya mengumpulkan data 5-10 tahun, apalagi di daerah-daerah yang mereka jarang melakukan uji kualitas terhadap sumber-sumber air baku, khususnya di air permukaan. Tetapi kalau ada akan lebih bagus, karena akan bisa kita lihat nanti untuk variasinya seperti apa terkait dengan dosis koagulan. Kemudian risk assessment, possible contamination of water supply by chemical spill or radioactive waste. Ini kita perlu lakukan namanya risk assessment. Kita assess resikonya, kita analisis resikonya. Nanti kita akan ngebahas ini khusus di water safety plan. Jadi bagaimana manajemen resiko terkait dengan water supply, terkait dengan juga dari polutan-polutan yang ada di air baku tersebut. Berikutnya adalah present and future land development in the watershed must be studied. Jadi gini, ketika kita membangun IPA ya, ketika kita membangun IPA terkadang si intake ini kan dari daerah aliran sungai ya. Kita perlu lihat dari daerah aliran sungai tersebut ketersediaannya seperti apa. Nanti memang akan berkaitan dengan debit banjir dan debit kemaraunya. Ini kita perlu pikirkan juga. Nah, kalau groundwater, kalau air tanah, hampir sama consideration-nya seperti dengan air permukaan. Cuma memang ada beberapa tambahan seperti the drawdown of the water table as the result of pumping. Jadi kita perlu melihat nanti gambaran si lapisan air ketika nanti akan dipompa. Terus kemudian ada intrusi air laut, itu juga perlu kita perlu study juga. Kemudian kemungkinan adanya kebocoran dari limbah industri, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Kemudian ada agricultural chemicals and fertilizer into the groundwater. Ini juga bisa jadi masalah kalau memang kita tidak analisa. Nah, treatment process selection depend on the characteristic of the raw water and the finished water quality goals. Tadi saya udah jelaskan di awal ya. Di awal kita harus bisa menguji karakteristik kualitas air bakunya, dan kita harus tahu tujuan akhir dari pengolahan tersebut, pengennya jadi seperti apa airnya, untuk menjadi golongan kelas berapa. Kemudian post installation services, jadi kita perlu lihat sebenarnya nanti yang akan dilayani itu siapa aja, masyarakatnya apa aja, ada jenis-jenisnya enggak, seperti misal masyarakat yang perumahan biasa atau perumahan elit itu akan berbeda. Kemudian masyarakat berpenghasilan rendah, berpenghasilan tinggi itu beda.
kelas sosial beda, masyarakat atau rumah-rumah yang ada di yang berjauhan sama yang berdekatan itu tentu beda. Kemudian daerah-daerah komersial itu juga tentu juga akan berbeda. Kemudian the capability of operators and maintenance personnel ini juga perlu difikirkan karena kalau teknologinya terlalu advance, operator dan personel untuk maintenance ini belum tentu siap. Maka perlu difikirkan juga atau mereka yang operator sama personel maintenance ini, personel perawatan dan pemeliharaan itu bisa di training dulu. Kemudian ada waste handling requirements. Persyaratan di dalam penanganan limbah itu juga kita perlu menjadi salah satu yang treatment process selection. The availability and cost of water treatment chemicals. Ketersediaan dana untuk bahan kimia di dalam pengolahan air ini juga perlu kita lihat. Karena memang bahan kimia untuk penggunaan koagulan ini biasanya paling tinggi. Oke. Nah, final of the most appropriate treatment process. Ada reliability, ada constructability, ada ease of operation, simple maintenance, and cost. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Reliability itu apa? Ada yang tahu nggak? Reliable. Reliability. Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu? Bergantung. Kenapa? Jan? Bergantung. Reliability bergantung. Ada yang tahu maksudnya reliability di sini apa? Kalau di Ini konteks ini Pak, setahu saya kayak konsistensi suatu sistem ya, alat gitu di Ya, kondisi yang sama di berulang kali gitu Pak, betul, pemakaian. betul. Ya, bahasa sederhananya kehandalan lah. Kehandalan suatu sistem. Reliability. Jadi kehandalan suatu sistem ini kan nanti akan diuji ketika dia digunakan secara terus-menerus nih, handal nggak nih sistem. Terus kemudian ada constructability. Ya constructability ini kan kemungkinan atau kemudahan di dalam melakukan proses konstruksinya. Dan kemudahan di dalam mengoperasikan serta simple maintenance. Ini juga nanti ujung-ujungnya adalah cost. Oke. Nah, ini ada bagian-bagian dari intake. Intake itu bangunan penangkap air, bangunan sadap, dan desain intake. Ini ada pre-treatment, ada pre-sedimentation, roughing filter, desain pre-treatment, koagulasi. Ini saya lanjut aja ya. Ini macam-macam perencanaan bangunan pengolahan air minum. Ini unit-unitnya dari intake, pompa air baku, pengendap pertama, pengaduk cepat, lambat, kedua, pengendap kedua, saringan pasir cepat, disinfeksi, reservoir, dan pompa distribusi. Nah ini, kapasitas itu ada dua. Ada kapasitas pengolahan dan kapasitas produksi. Waktu di Tekpam, itu kalian sudah menghitung kapasitas untuk produksi. Tapi belum menghitung kapasitas pengolahan. Kapasitas pengolahan adalah kapasitas produksi ditambah dengan volume air yang terbuang dalam proses pengolahan. Biasanya 5% air yang terbuang dalam proses pengolahan. Jadi yang waktu kalian hitung di dalam Tekpam itu adalah kapasitas produksi. Yang artinya adalah kapasitas pelayanan sesuai dengan perencanaan. Nah, sementara ada kapasitas pengolahan. Kapasitas pengolahan itu adalah kapasitas produksi yang sudah kita hitung, ditambah dengan volume air yang terbuang dalam proses pengolahan.
5% dari total produksi ditambahkan dengan kapasitas produksi, yaitu adalah kapasitas pengolahan. Oke, saya lanjut. Ini volume air yang terbuang dari pencucian filter, pembubuhan bahan kimia, pencucian unit pengolah, pencucian peralatan, dan penggunaan untuk keperluan lain. Nah, ini ada pentahapan dan periode perencanaan. Pentahapan dan periode perencanaan ini dapat berlangsung selama 5, 10, atau 20 tahun. Kemarin waktu Tekpam kalian bikin berapa tahun periode perencanaannya? 20, Pak. Oke, 20 ya. Jadi memang 20 itu biasanya yang kami anggap atau yang biasa kita anggap itu yang paling aman lah. Walaupun nantinya setiap daerah memang punya punya ini yang berbeda-beda ya, punya apa namanya keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda terkait dengan itu. Pada negara berkembang, periode perencanaan biasanya dibuat pendek-pendek dan pelaksanaan dilakukan dalam 2 atau 3 tahapan karena menunggu pemasukan retribusi air dan supaya pengembalian pinjaman tidak terlalu berat kalau mereka menggunakan pinjaman gitu. Biasanya ada yang menggunakan pinjaman kan. Jadi di dalam proses pembangunan itu, proses pembangunan atau membangun IPA, mereka meminjam dulu. Jadi ada bikin eh, proposal lah, semacam proposal terkait dengan peminjaman uang untuk pembangunan IPA. Nah, ini yang akan diperhitungkan. Nah, kalau misalnya dia membuat IPA itu menggunakan pinjaman, biasanya untuk menghitung secara visible financial modeling atau financial projection-nya itu tidak bisa langsung dibuat 20 tahun karena memang terlalu lama untuk pengembalian investasi. Oke, ini contohnya ya. Ini peningkatan kapasitas dari peningkatan kapasitas 1, 2, dan 3. Jadi ini berangsur-angsur mengikuti tahun perencanaan. Nah, peningkatan kapasitas suatu unit pengolahan yang telah ada harus dilaksanakan sebelum garis kebutuhan mencapai kapasitas produksi. Ini saya akan coba contohkan. Ini kalau habis, masuk ke link Zoom yang saya lagi ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ini kegiatan saya di apa Sangatta, Kutai Timur 2017. Saya mau liatin ini langsung. Nah ini, tadi ya, ini ketika kurva jumlah penduduk dan kebutuhan itu tidak dapat diimbangi oleh kapasitas IPA. Jadi ini kalau kapasitas IPA-nya tidak ditambah, maka ini pekerjaan dari 2017 ya. Maka nanti pada tahun 2021 atau 2022 itu tuh masyarakat tidak dapat dipenuhi lagi kebutuhannya oleh PDAM. Maka perlu ada pentahapan seperti ini. Jadi tadi ini kapasitas existing. Kalau lihat dari sini kan ini kapasitas existing, tidak ditambah. Maka ini ditambah 50 liter per detik. Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang sama seperti yang tadi, terus kemudian ditambah 50 liter per detik, naik seperti ini. Jadi sebelum dia menyentuh kurva jumlah penduduk terlayani atau kurva pertumbuhan,
maka perlu ada pentahapan untuk penyesuaian kapasitas IPA lagi. Jadi terus di upgrade atau di upgrade 50 liter per 50 liter hampir setiap beberapa tahun ketika dia akan mendekati titik pertemuan antara kapasitas dan jumlah penduduk terlayani. Oke, jadi perlu ada pentahapan-pentahapan seperti ini. Oke. Kayaknya udah mau habis nih. Sebentar, saya cek dulu materinya. Oke, dikit lagi lah ya. Ini sampai ke dalam modifikasi unit dulu. Nanti sisanya kita akan lanjut di minggu depan. Jadi sampai sini. Nah, ini 3 jenis peningkatan kapasitas tadi ya. Ada kelanjutan tahap dan beberapa tahapan, kelanjutan periode perencanaan sebelumnya, dan modifikasi unit pengolahan. Tadi yang saya bilang, kalau misalnya tadinya 200, naikin 50 jadi uprating, dimodifikasi unit pengolahannya. Atau memang dia kelanjutan, kayak tadi yang dari kelanjutan dari tahap berikutnya, tahap sebelumnya, 50, naik 50, naik 50, dan seterusnya. Untuk mencari model yang tepat dan untuk mengantisipasi periode pelaksanaan, perlu diperhatikan waktu commissioning, uji coba, pelaksanaan fisik, tender, engineering design, dan studi kelayakan. Nah, di sini modifikasi itu terkait dengan analisis sistem secara menyeluruh, lab, seperti pilot test yang tadi, kemudian engineering design, tender, pelaksanaan fisik, dan uji coba. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi minggu depan. Karena ini sebenarnya waktunya waktu masih libur, tetapi saya coba maksimalkan dengan kondisi yang ada. Terima kasih kehadirannya semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Pak Diki. Yo, sama-sama semua. Selamat berlibur semua. Ya, hari weekend, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diki. Yo, Terima kasih sama-sama. Pak Diki.